pihak tim pengguna jasa atau user. Jelas disebutkan di sini bahwa panitia pengadaan yang membuka sampul penawaran lelang komersil dan bukan saya seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut. Jelas di sini tidak ada unsur bahwa saya melawan hukum. Hal ini sudah sesuai dengan tupoksi yang diperintahkan oleh manajemen perusahaan kepada saya selaku bagian dari tim pengguna atau user. G. Dakwaan primer halaman 3 paragraf 3 dan dakwaan subsidiar halaman 8 paragraf 4 yang menyebutkan bahwa setelah diumumkan pemenang lelang tanggal 13 Februari 2008 dan seterusnya, terdakwa Widodo, tim manajer IMS REM, menetapkan owner estimate atau OEHPS untuk pelaksanaan kegiatan bioremediasi nomor 7861XK sebesar $7.296.089 Amerika, 57 sen yang semestinya dibuat oleh terdakwa sebelum proses lelang dilaksanakan. Hal ini bertentangan dengan surat BP Migas nomor 1246 garing BPD 3000 garing 2007 tanggal 8 November 2004 angka 4 mengatur HPS harus sudah dibuat sebelum proses lelang dilakukan. Pembelaan saya bahwa perbuatan yang didakwakan kepada saya tersebut tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya. Karena fakta berdasarkan dokumen yang benar mengenai pengumuman pemenang lelang adalah menyatakan bahwa pengumuman pemenang lelang nomor 101 garing S garing Win garing TA garing 2008 adalah tanggal 21 Juli 2008 yang ditandatangani di Rumbai oleh Hari Setiana selaku chairman dari bagian pengadaan. Jadi bukan tanggal 13 Februari 2013 sebagaimana isi dalam surat dakwaan yang sudah dibuat dengan tidak cermat oleh jaksa penuntut yang menyebutkan diumumkan pemenang lelang tanggal 13 Februari 2008 dan seterusnya. Demikian pula dengan isi dakwaan yang mengatakan bahwa yang menetapkan OEHPS tersebut adalah Widodo atau saya. Dakwaan ini juga tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya yang berkaitan dengan kewenangan dan jabatan saya dalam penetapan OEHPS tersebut. Faktanya yang menetapkan owner estimate atau HPS tersebut adalah Damian Tai selaku tim manager yang menjadi atasan saya sesuai dengan otoritas dan kewenangannya. Dakwaan dari jaksa penuntut ini pun sangat tidak cermat, tendensius dan terkesan ingin membuat opini seolah sajalah sebagai tim manager IMS REM selaku penanggung jawabnya. Bahwa faktanya yang menjadi tim manager waktu itu adalah Damian Tai atasan saya selaku yang menetapkan dan menghitung HPSOE dan bukan Widodo atau saya yang waktu itu adalah hanya seorang petugas lapangan dengan jabatan sebagai construction representative yang tidak memiliki kewenangan dan otoritas untuk menetapkan HPSOE sebagaimana yang sudah diatur dalam dokumen DOA atau Delegation of Authority. Manipulasi adanya isi dakwaan oleh jaksa penuntut dalam surat dakwaan juga terdapat pada adanya kutipan mengenai surat BP Migas nomor 1246 garing BPD garing 2007 garing tanggal 8 November 2004 angka 4 yang dibuat oleh jaksa penuntut secara tidak cermat dan sengaja dimanipulasi isi kalimatnya untuk membuat kesan seolah ada pelanggaran dalam pembuatan HPS atau OE. Isi dakwaan versi jaksa penuntut umum sesuai angka 4 dari surat BP Migas yang sengaja dimanipulasi maknanya tersebut adalah berbunyi HPS sudah dibuat sebelum proses lelang dilakukan. Padahal isi angka 4 yang benar dalam surat BP Migas nomor 1246 garing BPD 3000 garing 2007 tanggal 8 November 2007 adalah HPS garis miring OE garing EE yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan saudara harus sudah dibuat sebelum pembukaan dokumen penawaran harga. Dan nilainya tidak melebihi anggaran yang disetujui atau disepakati oleh BP Migas. Jadi sekali lagi kalimat yang berbunyi dibuat sebelum proses lelang dilakukan dibandingkan dengan kalimat yang berbunyi dibuat sebelum pembukaan dokumen penawaran harga sudah pasti berbeda dari segi arti dan penafsirannya. H. Dakwaan primer halaman 3 paragraf 5 dan dakwaan subsidiar halaman 8 paragraf 4 yang menyebutkan bahwa sebagai akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa sebagaimana kemudian PT SBD ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan bioremediasi dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak nomor 7861 tanggal 1 September 2008. Padahal perusahaan tersebut tidak memiliki izin
Pembelaan saya bahwa perbuatan yang didakwakan kepada saya tersebut tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya, karena ditetap hanya PT SDY sebagai pemenang bukan karena akibat perbuatan saya, tetapi karena adanya proses dan sistem pengadaan yang sudah mengacu pada keputusan Kepala BP Migas nomor 007 garing PTK garing 6 garing 2004 tanggal 9 Juni 2004 yang dituangkan dalam fakta penilaian dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh bagian pengadaan bersama dengan atasan saya Damian Taes dan para pejabat yang punya otoritas dan disahkan oleh pejabat berwenang. Semua ini dibuktikan dalam dokumen Result of Bidder Verification yang ditandatangani oleh Mukhtar Effendi dan I. Ketut Suradi tanggal 7 bulan 12 2007. Pre-qualification summary yang ditandatangani oleh Damian Taes dan I. Ketut Suradi pada tanggal 27 bulan 12 2007. Adanya bukti evaluasi dalam bentuk tulisan tangan oleh Damian Taes tanggal 19 bulan 12 tahun 2007 yang kemudian dituangkan dalam format yang baku, dan juga adanya email dari Damian Taes tertanggal 19 Desember 2007 jam 4.18 menit sore yang menerangkan ringkasan hasil asesmen dari proses yang ada saat itu, serta berdasarkan memorandum tanggal 22 Mei 2008 mengenai rekomendasi pemenang tender atau winner recommendation of tender nomor 7861 SK yang ditandatangani procurement committee sebagai individu-individu yang punya otoritas. Jelas di sini tidak ada dasarnya bagi jaksa penuntut untuk mendakwa saya dengan dakwaan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Dalam hal ini, saya bukanlah pegawai yang punya otoritas dalam proses lelang maupun untuk menetapkan suatu kontraktor sebagai pemenang. Karena otoritas saya sesuai dengan dokumen DOA, Delegation of Authority, hanya selaku construction representatif atau petugas lapangan yang bekerja sesuai tupoksi dan sangat terbatas kewenangannya. Adalah sangat tidak pantas jika memposisikan saya sebagai sasaran dakwaan yang harus bertanggung jawab dalam masalah ini, alias hal ini adalah salah sasaran. Ribuan karyawan sudah pasti tahu dan paham bahwa hal penyalahgunaan wewenang seperti yang didakwakan kepada saya oleh jaksa penuntut ini adalah dakwaan rekayasa yang dipaksakan dan sesuatu yang mustahil serta tidak mungkin bisa terjadi dalam sistem kerja di Chevron yang ketat dan transparan dengan mengacu pada PTK 007. Bahwa dakwaan dan tuntutan pidana oleh jaksa mengenai adanya penyimpangan pada proses pengadaan pekerjaan bioremediasi kontrak nomor 7861 Israel yang berkaitan dengan saya jelas sudah terbantahkan dan sangat tidak berdasar sesuai dengan fakta-fakta dokumen dan keterangan-keterangan para saksi di persidangan. I. Dakwaan primer halaman 4 paragraf 1 dan dakwaan subsidiar halaman 9 paragraf 1 yang menyebutkan bahwa terdakwa Widodo sebagai tim leader waste management di SLN Duri bekerja sama dengan Riksi Prematuri telah melakukan proses pengadaan bioremediasi secara tidak benar, yakni dengan melakukan penunjukan langsung dan melakukan negosiasi kepada PT GPI untuk kontrak bridging lanjutan nomor C905608 tanggal 25 Agustus 2011. Padahal terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan bioremediasi di SLN. Pembelaan saya bahwa perbuatan yang didakwakan kepada saya tersebut tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya, karena penunjukan langsung tersebut adalah faktanya berdasarkan dokumen justification for direct appointment yang ditandatangani oleh para atasan saya, yaitu Winyu Adianto selaku Team Manager PO Hex dan Budianto Renut selaku General Manager SLN tanggal 20 Juli 2011, dan juga berdasarkan dokumen contracting plan yang sudah ditandatangani oleh CAC atau Contract Review Committee yang terdiri dari para petinggi perusahaan dengan jabatan mulai dari manager, general manager, chief counsel atau legal, vice president sampai dengan executive director. Menunjukkan langsung oleh panitia pengadaan ini berdasarkan pedoman tata kerja pengelolaan rantai suplai kontraktor kerjasama nomor 007 revisi 2 garing PTK garing 1 2011 bab 6 pasal 4.2.1 halaman 111 dan berisi
panitia pengadaan atau tim internal bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan metode pengadaan lainnya. Dari fakta ini sudah jelas bahwa proses pengadaan ataupun penunjukan langsung bukan tupoksi saya. Begitupun dalam dakwaan mengenai melakukan negosiasi harga dan seterusnya, bahwa dakwaan tersebut tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya. Karena dalam hal ini saya hanya diminta hadir oleh bagian pengadaan saat bernegosiasi sebagai perwakilan dari user atau pengguna jasa untuk mengklarifikasi lingkup pekerjaan apabila diperlukan. Dan yang melakukan negosiasi dari PT CPI adalah bagian pengadaan Saudara Budi Hergiono, bukan oleh saya. Sebagai pengguna atau jasa atau user, saya boleh hadir berdasarkan pedoman tata kerja pengelolaan rantai suplai kontraktor bersama nomor 007 revisi 2 garing PTK garing 1 garing 2011 bab 6 pasal 4.1.8 halaman 110 yang berisi apabila diperlukan panitia pengadaan dapat dibantu oleh pekerja ahli yang bukan anggota untuk melakukan evaluasi aspek teknis maupun aspek lainnya. Bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada saya adalah tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh saya. Karena dakwaan yang berbunyi membuat menyusun HPSOE untuk SLN sebesar 6.623, 35.42 dan seterusnya. Pada kenyataannya, HPSOE tersebut adalah dibuat atau disusun oleh Yusran Darius selaku anggota panitia pengadaan dari unsur user SME. Saya selaku bagian dari tim pengguna atau user diminta oleh Yusran Darius untuk membantu memberikan klarifikasi mengenai aspek pekerjaan di lapangan agar pembuatan HPS atau OP yang dibuat oleh Yusran Darius sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Hal ini sudah sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada saya. Karena dalam membantu memberikan informasi tambahan dalam menghitung OEHPS adalah sudah berdasarkan pedoman tata kerja pengelolaan rantai suplai kontraktor bersama nomor 007 revisi 2 garing PTK garing 1 garing 2011 bab 6 pasal 4.1.8 halaman 110 yang berisi apabila diperlukan panitia pengadaan dapat dibantu oleh pekerja ahli yang bukan anggota untuk melakukan evaluasi aspek teknis maupun aspek lainnya. HPSOE tersebut pun tidak akan berlaku apabila tidak disetujui dan disahkan oleh Begawan Isa Wahyudi selaku manajer pengadaan DSFO dan juga selaku pejabat berwenang yang bertanggung jawab berdasar pedoman tata kerja pengelolaan rantai suplai kontraktor bersama nomor 007 bab 6 pasal 1 poin 1 halaman 1 yang berisi bahwa pejabat berwenang